Tapi karena kali ini yang khotbah orang dalam, jadi terima kasih buat teman-teman yang ngasih kesempatan. Nggak tahu ngasih kesempatan, nggak tahu memojokkan ini teman-teman. Jadi nama saya Andrew. Kalau teman-teman belum ada yang kenal. Jadi hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing teman-teman. Tapi percayalah, walaupun ini kali pertama saya, tapi kalau yang saya bisa sharingkan ini firman, saya percaya ini memberkati kita semua. Amin. Jadi jangan pandang yang sharing di sini, tapi mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama refresh firman Tuhan malam hari ini. Jadi lanjut. Jadi hari ini saya mau sharing teman-teman, seperti yang kayak kita bisa lihat di IG ataupun di bumper-bumper, itu hati hamba. Jadi kenapa hati hamba? Kenapa kita bahas hati hamba sih? Jadi beberapa minggu ini saya banyak berdoa untuk mempersiapkan sharing ini. Tuhan bilang hati hamba, banyak sharing tentang hati hamba. Sebelum saya mau masuk ke poin hati hamba, saya coba mau refresh gitu. Jadi kenapa kok bisa kita ngomong hati hamba malam hari ini? Ada yang tahu bulan ini kita bahas tentang apa aja teman-teman? Bulan ini? Atau sudah lupa semuanya mungkin? Jadi bulan ini kita banyak bahas tentang gaya hidup orang benar. Di minggu pertama itu ada Pak Rio, kita bahas tentang, ada yang ingat bahas apa? Berdoa. Benar-benar lupa semuanya. Oke, minggu pertama kita bahas tentang berdoa. Di minggu kedua kita banyak bahas tentang present worship. Minggu ketiga ada teman saya yang luar biasa sharing tentang menabur, gitu ya. Jadi minggu ini sebetulnya temanya itu adalah tentang melayani teman-teman. Jadi kita sama-sama mau belajar bagaimana tentang apa yang disebut dengan melayani itu sih teman. Nah, kenapa saya bisa sampai ke hati hamba? Saya mau sharing ini teman-teman, satu hal. Pada waktu saya sharingkan hari ini, saya merenungkan hari ini, saya coba merenung, saya berdoa, saya berpikir, terlintas satu pertanyaan yang menarik. Kata-kata melayani. Sekarang saya mau coba lemparkan ini sama teman-teman. Mana yang lebih, kira-kira kalau kita ubah sudut pandang kita jadi sudut pandangnya Tuhan, mana yang lebih berharga? Pelayanan atau pelayan? Kalau misalnya kita coba lihat dari sudut pandangnya Tuhan, di mata Tuhan yang lebih berharga itu apakah pelayanan kita atau pelayan itu sendiri teman-teman? Pelayan, betul? Jadi Tuhan itu selalu, kita semua sepakat ya, Tuhan itu selalu memandang yang lebih berharga itu pelayan. Karena Tuhan itu bisa menemukan banyak sekali pelayanan, bahkan kalau Alkitab ngomong batu pun itu bisa memuji Tuhan. Saya lupa ayatnya di mana, tapi saya yakin itu betul teman-teman, cari aja nanti. Tapi yang Tuhan selalu peduli, yang Tuhan selalu memandang berharga itu adalah pelayannya, yaitu orangnya, pribadinya. Bahkan kalau teman-teman ingat kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung. Siapa kemarin yang datang ke Nginden teman-teman? Ada yang boleh tahu? Angkat tangan. Kecuali kok Hosea ya, pasti. Kalau kok Hosea tidak datang gawat soalnya. Ada yang boleh tahu kemarin ada yang ibadah Jumat Agung di Nginden? Angkat tangan. Nah, kemarin kita belajar mengenai pengorbanan Tuhan gitu. Pengorbanan Tuhan itu bicara tentang apa sih? Karena Tuhan begitu memandang berharga yang namanya pelayan kita. Tuhan begitu memandang berharga yang namanya pribadi, teman-teman. Jadi Tuhan itu lebih suka akan kitanya daripada apa yang kita lakukan. Sebetulnya seperti itu. Jadi kenapa kok dibilang bahwa pelayan itu jauh lebih berharga? Jadi malam ini kita akan belajar bagaimana cara menjadi pelayan. Siapa sih pelayan itu teman-teman? Siapa sih pelayan itu? Pelayan Tuhan itu bukan hanya sekedar orang yang ada di mimbar ataupun orang yang sibuk di belakang sana, enggak. Tapi pelayan itu bicara tentang kita semua. Saat kita ini sudah ditebus sama Tuhan, kita ini adalah pelayan Tuhan. Mari kita baca ayat dulu teman-teman. Di Roma 6 ayat 18. Bisa dibantu ya? Nah. Saya bacakan, ada yang sudah dapat? Sudah dapat semuanya?
Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau kita baca di Roma 6 ini secara keseluruhan satu perikop, itu Rasul Paulus banyak bicara tentang status, teman-teman. Jadi kita ini sebetulnya sudah dibebaskan dari hamba dosa menjadi hambanya Tuhan. Jadi secara status sebetulnya semua kita tanpa terkecuali itu adalah pelayan. Tak apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, apapun sekarang yang istilah status kita di masyarakat, kita semua ini pelayan, teman-teman. Jadi tidak hanya orang yang berdiri di atas mimbar, tidak hanya orang yang sibuk mungkin di Wipro, atau mungkin teman-teman yang kalau misalnya teman-teman hanya sekedar menjadi jemaat setiap minggu. Tapi percayalah bahwa status kita ini pelayan, teman. Kita harus menyadari itu dulu. Saat kita sudah ditebus, saat Tuhan sudah mati buat kita, kita ini pelayan. Dan saat kita ini seorang pelayan, maka itulah yang dipandang Tuhan berharga. Sekarang masalahnya, apa yang mau kita sampaikan sama Tuhan? Apa yang mau kita berikan sama Tuhan sebagai kita seorang pelayan? Jadi yang poin yang pertama yang mau saya refresh, saya sampaikan terlebih dahulu adalah sadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini pelayan, maka kita tidak akan pernah main-main sama hidup kita. Karena harga untuk menebus kita itu harga yang sangat mahal, teman-teman. Harga untuk menebus kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri mati di atas kayu salib, dan itu bukankah itu harga yang sangat mahal? Saya tidak perlu mengkilas balik lagi bagaimana pengorbanan itu. Kita kemarin sudah banyak mengerti saat kita kebaktian di Jumat Agung. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu memandang kita berharga. Dan saat kita ditebus, kita ini seorang pelayan. Nah, sekarang lanjut, bagaimana sih cara kita menjadi seorang pelayan? Saya terberkati dengan sharingnya Yanata 2 minggu lalu. Yanata sharing tentang, ada satu bagian sharing Yanata yang bilang tentang dia itu suka perumpamaan. Dia itu suka perumpamaan Tuhan karena perumpamaan itu mengajarkan banyak hal. Dan ternyata betul, teman-teman. Jadi saya akan bawa kenapa sih pelayan itu bagaimana sikap seorang pelayan, apa yang dilihat Tuhan dari seorang pelayan itu. Salah satunya adalah dari perikop yang kemarin Yanata bawakan, teman-teman. Kita coba buka di Matius 20. Ada yang masih ingat Matius 20 ini bicara tentang apa? Yang Yanata sering sharing? Benar-benar lupa semuanya. Jadi Matius 20 ini Yanata sering sharing tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Pekerja-pekerja di kebun anggur ya. Singkat cerita di Matius 20 ini, kalau teman-teman benar-benar lupa, saya coba refresh sedikit. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Jadi ada orang-orang yang terdahulu, yang pertama itu yang punya perjanjian dengan pemilik kebun anggur, dia dipekerjakan, terus ada perjanjian dengan pemilik kebun anggurnya. Setelah itu lanjut cerita, intinya pemilik kebun anggur merasa pekerjaannya masih kurang. Dimasukkan lagi orang kedua, gelombang ketiga. Sampai pada akhirnya gelombang terakhir, kalau tidak salah itu jam 5 sore. Waktu itu si tuan tanah ini atau pemilik ini dia ngomong, dia keluar, siapapun yang ada di sana, yang ada di jalan disuruh masuk untuk bekerja. Nah, ada ayat yang menarik yang membuat saya nyambung banget dengan ayat ini, yaitu Matius 20 ayat 16, teman-teman. Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau teman-teman lihat kata-kata ini, kalau tidak salah itu muncul 3 kali di Injil. Di banyak kitab ayat ini muncul. Konteksnya berbeda-beda, peristiwa yang mendahulunya berbeda-beda, tapi di ayat ini, di perikop ini muncul ayat ini lagi. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau kita belajar sama-sama, teman-teman, yang dimaksud orang yang terakhir di sini adalah orang-orang yang
dipanggil di jam 5 sore itu tadi. Orang-orang yang terakhir kali dipanggil, mereka sama-sama mendapatkan upah 1 dinar, mereka mendapatkan upah 1 hari. Dan yang di sini ditulis dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terdahulu ini adalah orang-orang yang dipanggil pertama, yang mereka punya perjanjian dengan pemilik tanah, yang kita tahu kemudian bahwa mereka orang-orang yang mengeluh. Kenapa kok upahku ini sama dengan yang terakhir ini? Jadi mereka orang-orang yang terdahulu ini adalah orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang mungkin tidak terima sama tuan tanahnya gitu. Tapi ternyata ayat ini disertakan di bagian akhir. Waktu itu saya berpikir kenapa ya kok ayat ini orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau bagian kedua itu jelas kan, yang terdahulu orang-orang yang ngomel-ngomel ini akan menjadi yang terakhir karena mereka tidak berkenan di hadapan tuannya karena mereka ngomel, mereka tidak terima. Itu sudah yang Nata jelaskan kenapa mereka tidak terima, kenapa mereka ngomel. Tapi yang menarik adalah bagian yang pertama tadi di ayat ini ngomong, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi orang-orang yang dipanggil jam 5 sore ini tadi teman-teman, Alkitab ngomong ini akan dijadikan orang yang terdahulu. Kenapa pertanyaannya? Ini coba saya gali. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara ayat teman-teman. Tapi yang saya bayangkan gini pada waktu saat teduh saya bayangkan gini. Orang-orang yang terakhir ini adalah orang-orang yang punya hati hamba. Orang-orang yang terakhir ini adalah orang-orang yang istilahnya kalau kita bisa apa ya? Analogikan di orang-orang sekarang adalah orang-orang yang pasrah gitu. Karena dibilang kalau kita lihat di perikop sebelumnya, tuan tanah itu tanya sama mereka, kenapa kamu tidak bekerja? Karena tidak ada orang yang mau mengupah kami, mereka ngomong seperti itu. Mereka orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka orang-orang yang ibaratnya gini, kalau mungkin bisa diibaratkan, mungkin mereka orang-orang yang tidak punya skill sama sekali. Kenapa? Karena kalau mereka punya skill, mungkin mereka akan jadi golongan orang-orang yang dari awal sudah dicari orang-orang banyak untuk bekerja gitu loh. Tapi Alkitab ngomong dengan jelas bahwa sampai jam 5 sore orang-orang ini tidak ada yang memperkerjakan. Dan orang-orang ini orang-orang yang butuh makan, orang-orang yang butuh penghasilan mungkin. Tapi Alkitab ngomong orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak dipekerjakan dari awal. Jadi kalau misalnya saya bisa bayangkan saya di posisi mereka, betapa bersyukurnya saya. Tiba-tiba jam 5 sore, kira-kira seharian dari pagi jam 8 mungkin tidak tahu mau kerja apa, tidak tahu punya penghasilan apa, mau makan apa. Tiba-tiba jam 5 sore ada tuan tanah yang datang, terus dia ngomong, ayo kerja ikut aku. Mereka langsung tanpa berpikir panjang, mereka bilang iya. Dan di akhir hari itu mereka malah mendapatkan upah 1 dinar. Upah 1 dinar itu adalah upah 1 hari, 1 hari kerja full. Jadi bisa dibayangkan mereka ini orang-orang yang mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Tapi di satu sisi mereka juga orang-orang yang pasrah. Mereka orang-orang yang punya hati, ya wis aku tak ikut. Aku tak. Ini ada tuan tanah yang baik. Ini ada tuan yang mau memperkerjakan aku tak ikut wis. Apapun yang dia buat wis tak melok lah gitu. Ditambah lagi ternyata setelah akhir-hari itu dia mendapatkan hasil 1 dinar. Bisa dibayangkan hari-hari berikutnya dia seperti apa. Dia akan menjadi lebih setia kepada tuannya. Dia akan menjadi hamba yang lebih baik karena dia sudah merasakan kebaikan hati tuannya. Maka dari itu mungkin ayat ini sampai ngomong demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi hati hamba itu penting teman-teman. Jadi saat kita ini punya hati hamba, percayalah Tuhan itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang terdahulu. Saat kita punya hati pasrah, bukan pasrah ya, pasrah itu kayak pasif gitu, tapi berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan ini, istilahnya Tuhan ini Tuhan yang baik. Dia sudah memberi banyak buat saya. Saat kita mau ngikut hal itu, saat kita mau setia akan hal itu, percayalah bahwa Tuhan akan buat kita menjadi orang-orang yang terdahulu. Ya. Jadi kenapa saat kita ngomong tentang
pelayanan, saat kita ngomong tentang pelayan, itu hati hamba ini yang paling modal yang utama. Karena dasarnya yang saya dapat dari ayat ini. Oke. Setelah kita belajar tentang itu, saya coba mau sharing teman-teman. Kira-kira apa hati hamba itu seperti apa sih? Hati hamba itu seperti apa? Bagaimana kita punya hati hamba, teman-teman? Yang pertama ada 5, teman-teman. Jadi selesainya agak cepat mungkin. 1 poin 5 menit. Jadi ada 5 poin hati hamba yang saya tangkap. Mungkin ada banyak, tapi malam hari ini saya coba bagikan 5 ya, teman-teman. Yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah doa dan baca firman Tuhan. Kenapa kok poin ini yang pertama? Pada waktu saya merenungkan ini, sebetulnya ada banyak poin-poin lain yang mendahului. Tapi tiba-tiba saya itu mendengar satu apa ya, kayak quotes itu di YouTube tentang satu pendeta yang ngomong doa dan firman. Terus terpikir, oh iya, kalau tidak ada ini, berarti yang lain itu sia-sia juga. Jadi kenapa berdoa dan baca firman ini penting, teman-teman? Karena seorang hamba itu harus tahu persis tuannya mau apa. Seorang hamba itu harus mengerti perintah hari ini dari tuannya apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Kalau dia tidak tahu, dia tidak akan pernah menjadi hamba yang baik. Nah, kunci dari kita mengerti itu apa, teman-teman? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dan baca firman. Itu sudah rumus yang wajib, itu sudah rumus yang baku dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bukan sekedar hanya beribadah ke gereja, beribadah ke gereja, tapi lebih daripada itu saat teduh kita pribadi gimana? Apakah kita sering mendengar Tuhan itu berbicara sama kita? Apakah kita sering mendengar Tuhan itu ngasih instruksi sama kita? Hari ini, Tuhan, aku hari ini lagi mengalami banyak masalah, banyak tantangan pergumulan, ada masalah A, B, C, D. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya, Tuhan? Tuhan pasti akan memberikan solusi buat kita. Percayalah, karena apa? Karena kita ini hambanya. Tuhan itu lebih tertarik untuk bicara sama kita daripada sekedar menyelesaikan masalah kita begitu saja. Buat Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita itu gampang. Percaya, buat Tuhan untuk menyelesaikan satu masalah, satu kesulitan itu mudah sekali. Tapi yang Tuhan lebih tertarik itu saat Tuhan itu bicara sama kita, saat Tuhan itu komunikasi sama kita, supaya kita tuh mengerti maksudnya Tuhan. Itu jauh lebih menarik buat Tuhan. Jadi poin yang pertama, teman-teman, di mana kita dapat menjadi hamba yang baik adalah saat kita berdoa dan baca firman, supaya kita mengerti langkah apa ke depannya, selanjutnya bagaimana itu. Terus yang poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah hamba itu ingat akan status. Hamba itu selalu ingat akan status. Hamba itu tidak pernah kurang ajar gitu. Saya ini kebetulan punya kalau dibilang sekarang ART. Bukan yang nginep setiap hari, tapi datang hanya jam-jaman. Jadi dia itu sudah ikut saya semenjak saya masih kurang lebih SMP. Jadi papa masih ada gitu. Dengan keluarga kami sudah dekat. Jadi walaupun kedua orang tua saya sudah tidak ada, tapi dia tetap ikut saya. Saya diskus sama adik saya, akhirnya dia tetap ikut saya gitu. Kita itu akrab banget. Tapi seakrab-akrabnya kita dengan dia itu tidak pernah masuk ke kamar pribadi. Jadi walaupun kita ini sering guyon, karena dia memang ibaratnya umurnya itu tidak jauh gitu loh. Tapi dia tidak pernah sampai ada area yang dia tidak pernah masuk gitu. Masuk pun sekalinya dia masuk itu harus minta izin. Jadi sebagai seorang hamba kita itu harus tahu diri, teman-teman. Kita itu harus mengerti bahwa kita ini hambanya Tuhan. Saat kita mengerti status kita, maka kita dalam hidup itu lebih berhati-hati. Kita tidak bisa seenaknya sendiri berbuat dosa. Kita tidak bisa seenaknya diri melakukan hal yang salah gitu. Karena saat kita sadar bahwa kita ini hamba,
kita ini ada di bawah kendalinya Tuhan, itu akan jauh lebih mudah saat kita ini menjalani hidup. Saat mungkin saya ini suka marahnya tapi di jalan. Saat saya dipepet mobil atau apa, seringkali emosi itu langsung meledak gitu. Meledak dalam artian mungkin nyalip lagi atau gimana lagi. Tapi saat saya ingat hal ini, status saya gitu, tiba-tiba ya udahlah gitu. Tapi masih dongkol. Tapi ya udah gitu. Karena apa? Saya diingatkan sama status ini. Kamu itu hamba. Kamu itu istilahnya perwakilannya Tuhan gitu. Kalau sampai orang itu melihat gimana? Mungkin saya masih sering gagal dalam hal ini, tapi itu banyak ngerem teman-teman. Itu banyak ngerem dalam hidup saya saat saya menjalani hidup hari demi hari. Saat kita ini sadar siapa diri kita, maka itu akan jauh lebih mudah. Jadi hamba itu sadar siapa dirinya. Yang ketiga, hamba itu tidak pernah minta yang namanya imbalan, atau tidak pernah minta yang namanya tidak pernah mengharapkan yang namanya hasil, gitu, teman-teman. Jadi kalau kita belajar di Perjanjian Lama, konteksnya hamba itu malah adalah budak, orang yang dibeli, dan dia mau diapa-apakan tuannya itu bebas, gitu. Jadi seorang hamba itu dia tidak pernah mengharapkan hasil. Tapi percayalah, saat kita menjadi hamba yang baik, kita pasti menghasilkan buat Tuhan. Saya ini adalah saya mau sharing gitu. Saya ini adalah hasil dari seorang hamba Tuhan yang mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu, tapi dia ada di sini. Kok saya? Jadi gini, ini sharing teman-teman. Enggak, karena kok saya ada di sini. Saya ini dari dulu itu suka musik. Terus ya namanya orang suka musik itu, teman-teman musik pasti tahu kalau kita mau belajar musik jujukannya kemana? Ke Tani Minden. Waktu itu waktu masih SD SMP kalau tidak salah, itu saya pertama kali lihat ada drummer keren ya, kalau saya. Ya, nanti saya akan ceritakan kenapa teman-teman, kenapa itu menghasilkan gitu. Jadi saya ngelihat di situ, wah ini kok keren banget gitu, keren banget. Terus saya tuh dari yang semula melihat skill teman-teman, terus selama saya beribadah di Minden, ada satu momen-momen di mana saya ini begitu terberkati dengan apa permainannya Kosia. Bukan karena sekedar skill teman-teman, tapi saat kita mulai penyembahan atau apa, saya mendapati beberapa momen di mana ternyata permainannya Kosia ini bukan sekedar bagus, tapi memberkati gitu. Nah, belakangan setelah saya di Bipro dan lain-lain, ternyata saya mendapatkan satu kehormatan untuk berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung gitu. Ternyata orangnya tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Lebih seru gitu teman-teman. Tapi gini, ada satu hal yang saya mau coba sharing itu gini teman-teman. Pada waktu ngobrol, ternyata Kosia ini teman-teman tahu enggak, dia pernah ngomong bahwa dia itu tidak pernah izin selama pelayanan. Dia izin itu kalau tidak salah hitungan jari ya. Hitungan jari. Nah, percaya ternyata hal itu yang membuat dia bisa berdampak sampai seperti itu. Salah satu hasilnya produknya ya saya ini. Tapi percayalah, saat Kosia melakukan itu, apakah berharap muncul seperti saya? Ya enggak. Mungkin kalau tahu juga enggak berharap mungkin gue yang muncul seperti saya. Tapi saat kita melakukan pelayanan kita dengan tekun, Kosia ini dia bilang dia enggak pernah izin, karena saya enggak tahu, mungkin suatu saat Kosia perlu diundang ke sini buat cerita gitu ya, kenapa enggak pernah izin, motivasi pelayanannya apa gitu. Setuju gue? Jadi dia cerita berapa puluh tahun kok? 20 tahun teman-teman. Ya benar, berarti dari saya SD 20 tahun lebih dia izinnya itu tidak sampai 10 jari ya, atau 5 jari ya lupa, 5 jari. Nah, bayangin teman-teman, tiap minggu selama 20 tahun lebih tidak sampai 5 jari ini kalau saya izin. Saya lupa waktu itu izinnya apa aja, tapi nanti kalau dia diundang bisa cerita lah.
tiap minggu itu banyak teman-teman. 1 tahun itu 52 minggu. Belum doa malam, belum doa puasa dan lain-lain. Bisa dibayangkan selama itu dia melayani, dan bisa dibayangkan gini teman-teman. Saat saya percaya dia melayani bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kalau tidak punya yang namanya hati hamba itu tidak gampang. Kalau tidak punya yang namanya rasa bahwa dia ini hamba itu tidak gampang. Apalagi dengan posisi Hosea sekarang yang di Nginden bisa dibilang di departemen PAW punya ada posisi gitu. Kalau tidak punya hati hamba itu tidak gampang. Jadi hati hamba ini yang membuat kita ini bisa istilahnya ini, tidak mengharapkan gitu loh. Hasil yang kita ini tidak mengharapkan hasil, kita tidak mengharapkan imbalan. Tapi percayalah, saat kita benar-benar menjadi hamba yang baik, kita pasti menghasilkan. Dan yang menikmati hasilnya itu Tuhan, bukan kita. Tuhan memang ngasih reward ke kita, tapi kalau kita fokus ke itu, maka kita tidak menjadi hamba yang baik. Kita kehilangan esensi hamba itu. Bukankah kalau teman-teman ingat, Yanata juga pernah sharing hal yang sama tentang menabur gitu. Kalau kita menabur, kita mengharapkan imbalan, itu berarti bukan menabur. Jadi sama dengan hati hamba ini. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukanlah itu murni karena kita sadar bahwa kita ini hamba. Bukan karena kita mengharapkan satu imbalan, bukan karena kita kepingin sesuatu, enggak. Tapi saat kita melakukan itu dengan benar, dengan sikap hati yang benar, maka hasil itu pasti akan ada. Dan kita juga pasti akan dibawa Tuhan ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang seperti ayat yang di awal tadi bilang bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terdepan. Terus yang terakhir teman-teman, tadi saya bilang 5 tapi ternyata 4, maaf. Salah ngitung ternyata di sini. Jadi yang terakhir, seorang hamba itu selalu all in, mencurahkan semuanya buat tuannya. Seorang hamba itu selalu memberikan yang terbaik, mencurahkan semuanya buat tuannya. Kalau kita mau lihat teladan yang paling bagus, bukan Hosea lagi kali. Teladan yang paling bagus itu adalah tidak lain dan bukan adalah Tuhan Yesus, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus memberikan yang terbaik, nyawanya sendiri. Kalau teman-teman baca Alkitab, ada pergumulan di Taman Getsemani, bisa dilihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya mungkin dia tidak mau pergumulannya berat, tapi dia melakukan itu karena dia punya hati seorang hamba. Teman-teman, ini poin yang saya bisa sharing tentang hati hamba. Tapi yang paling penting, yang paling utama teman-teman, kembali lagi ke tadi bahwa kita ini harus mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saat kita sadar bahwa kita ini pelayan, saat kita sadar bahwa kita ini pribadi yang sudah ditebus, maka hendaklah kita punya yang namanya hati hamba ini, teman-teman. Karena melalui yang namanya hati hamba ini, Tuhan akan membawa kita ke hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Percayalah bahwa yang tadi saya bilang, Alkitab bilang di Matius 20 ayat 16, demikianlah yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau Tuhan Yesus sendiri bilang ayat ini sampai 3 kali, minimal saya temukan 3 kali di dalam Injil, berarti ayat ini ada benar gitu. Ayat ini serius, bicara serius. Kalau kita mengerti, kalau kita menyadari prinsip ini bahwa saat kita ini jadi orang-orang yang di perumpamaan tadi dibilang orang-orang yang beroleh kasih karunia dan kedepannya dia menjadi yang terdahulu, maka kita harus punya hati hamba ini, teman-teman. Jadi jangan pesimis kalau kita ini mungkin aku tidak punya skill, aku tidak punya apa-apa. Tapi bukankah orang yang dipekerjakan jam 5 sore ini juga mungkin tidak punya skill? Mungkin mereka juga orang-orang yang mungkin gagal gitu ya, karena tidak dapatkan pekerjaan dari pagi. Tapi kita sudah beroleh kasih karunia itu, mari kita pertahankan kasih karunia itu dengan hati seorang hamba, teman-teman. Saya tidak tahu ini sharingnya sudah berapa lama, teman-teman, tapi saya mau tutup. Jadi milikilah hati hamba. Ada satu